Biasanya DP properti itu kalau yang pertama kali untuk first time buyer, pertama kali yang beli properti, biasanya kalau untuk rumah atau apartemen itu 5%. Banyak orang yang terjebak ya. Oh, cicilannya 2 tahun pertama mungkin rendah. Dianggapnya sampai 15 tahun atau sampai akhir KPR itu tetap enggak ya, meningkat. Mau ajuin KPR, ada aja dramanya. Bingung banyak pilihan, ragu sama hitung-hitungan. Ribet banget nyari yang nyaman. Sudahi drama ajuin KPR. Di Rumah 123, satu tempat buat semua kebutuhan KPR. Dari nyari, ngajuin KPR, sampai pindah KPR, bisa. Urusan KPR mudahnya di Rumah 123. Karena kami ada buat kamu. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Sebelum kita mulai, gue dan segenap kru yang bertugas mau ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Property People, semoga ibadah puasanya diterima dan menjadi keberkahan bagi hidup kita. Amin. Nah, hari ini seperti biasa gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan seputar properti dari kalian yang udah banyak sekali nanya di Instagramnya Rumah 123. Oke, gue bakal jawab pertanyaannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dulu yuk channel YouTube-nya Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan konten menarik lainnya. Oke, kita bacain nih pertanyaan pertama. Nah, bagaimana cara memanfaatkan THR untuk DP rumah? Wow. Nah, Property People, ini pas banget nih karena tunjangan hari raya itu, wow, itu kan bonus ya. Itu kan lumayan banget. Itu 1 bulan gaji, ada yang lebih gitu ya. Itu pas banget. Momen ini kita bisa manfaatin ya untuk membeli properti. Bisa buat DP ataupun mungkin banyak juga developer yang memberikan promo tanpa DP. Nah, bisa nambahin DP-nya supaya cicilan kita lebih rendah. Ya kan? Dan supaya kita biar cepat lunas gitu kan ya. Nah, jadi kesempatan daripada uang THR-nya difoya-foyain atau dipakai buat hal-hal yang gak berguna ya, daripada boros, lebih baik nih kita lihat websitenya Rumah 123 dan pilih-pilih nih. Karena lumayan banget kan dapat THR, dapat tunjangan hari raya, kita bisa maksimalin untuk DP properti. Mau beli rumah, mau beli apartemen, mau beli lainnya, lumayan banget ya. Nah, bisa juga kita memanfaatkan THR ini, kita bisa alokasi budgetnya ya. Mungkin dari 100% THR yang kita dapat, nah 60 atau 70%-nya Property People bisa gunain alokasi sebagai DP rumah. Nah, itu kan lumayan, dan 30%-nya lagi atau 40% kita bisa manfaatin untuk kebutuhan ataupun mungkin kita punya kegiatan yang bikin happy atau memberikan buat orang tua atau kasih ponakan dan lain-lain sebagainya kan. Nah, jadi silakan atur-atur budget THR kalian. Kalian mulai bisa hitung-hitung. Nah, bisa hitung-hitung dan kalian bisa cek juga di websitenya Rumah 123 itu ada yang berisi tentang simulasi KPR. Nah, yang pasti teman-teman mulai ancar-ancar nih budget dari sekarang. Dan juga biasanya kan selain THR, nah biasanya kan ada gaji kita juga kan, kita bisa saving sebagian juga untuk memaksimalkan untuk DP. Nah, jadi Lebaran ini siapa tahu Property People bisa punya properti. Bagi yang belum ya, yang lagi punya impian punya properti, nah ini waktu yang tepat. Nah, ada juga yang udah punya properti tapi pengen lagi, nah bisa juga. Jadi silakan Property People wujudkan impiannya di tahun ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu nih harga pasaran properti sekarang berapa dan juga jenisnya apa aja, langsung aja ke fitur cek harga properti di websitenya Rumah 123. Kalian bisa cek harga properti di lokasi yang kalian mau dan juga bisa lihat tren pertumbuhan harganya loh. Ayo kunjungi di www.rumah123.com/cek.
harga properti. Ini jadi bisa kalian tahu detailnya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Bener gak sih lebih baik nabung buat DP daripada nabung buat cicilan? Nah, oke, ini sebenarnya dua hal yang berbeda nih. Nabung buat DP artinya ini kan belum punya properti kan? Belum punya properti karena lagi ngumpulin buat DP ya. Dan satu lagi nabung buat cicilan. Cicilan itu kan bicara jangka panjang. Kalau yang belum punya properti artinya belum punya cicilan ya. Tapi menurut saya dua-duanya ini harus dipersiapkan antara DP atau down payment atau uang muka dan juga cicilan. Nah, beberapa properti pastinya punya DP tertentu nominalnya, tergantung dari berapa atau nominal yang kita ambil. Dan biasanya DP properti itu kalau yang pertama kali untuk first time buyer, pertama kali yang beli properti, biasanya kalau untuk rumah atau apartemen itu 5%. Biasanya, ingat ya, ini yang pertama kali. Kalau yang udah pernah KPR, ya masih dalam tahap KPR, biasanya DP-nya itu menjadi antara 10 sampai 15%. Ya. Nah, jadi untuk orang yang pertama kali beli properti ini dimudahkan. Ya, dimudahkan cuma 5% bisa memiliki properti dan 5% pun kadang ada yang bisa dicicil, bisa 3 bulan, 6 bulan. Nah, kemudian juga dari 5% ada juga beberapa developer yang dimana disubsidi DP-nya. Ya, udah 5% disubsidi lagi. Kurang baik apa itu? Ya. Nah, lebih baik jadi kita persiapin nih ketika kita mau nabung untuk beli properti, artinya uangnya kita tabung sampai nominalnya cukup untuk DP. Nah, baru kita hunting. Tapi jangan lupa selain DP ada juga persiapan dana darurat dan juga biaya-biaya lainnya ya. Kemudian kalau bicara soal nabung buat cicilan, ingat ya, KPR itu kita harus persiapkan. Jadi jangan ditakuti, tapi kita harus mempersiapkan. Nah, memang promo di awal biasanya fixed rate punya cicilannya lebih rendah dibandingkan mungkin tahun ketiga, tahun keempat. Ya, karena akan menuju bunga floating kalau pilihnya KPR konvensional. Nah, tapi teman-teman bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Ya, nabung buat cicilan, mempersiapkan di masa depan. Banyak orang yang terjebak ya. Oh, cicilannya 2 tahun pertama mungkin rendah. Dianggapnya sampai 15 tahun atau sampai akhir KPR itu tetap enggak ya, meningkat. Ya, meningkat. Floating. Nah, that's why di 2 tahun pertama jangan happy dulu. Lebih baik kita tetap nabung buat cicilan. Ini 2 hal yang tadi berbeda ya. Lebih baik kita nabung untuk di tahun ketiga, di tahun keempat. Ya, nabung itu mungkin mulai dari 100.000 per bulan atau 200.000 atau 500.000 tergantung. Tapi lebih baik kita mempersiapkan, sedia payung sebelum hujan, istilah katanya seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya di tahun ketiga, keempat nggak kaget saat bunganya menuju floating. Ingat loh, saat bunganya menuju floating memang ada kenaikan dan itu kenaikannya lumayan. Ya, tapi sekali lagi ini semua lebih baik untuk mempersiapkan masa depan. Ya, dan juga ingat juga property people bahwa harga properti itu juga cenderung mengalami kenaikan. Ya, baru nyicil misalnya 2 tahun tapi harga propertinya udah naik. Ada yang udah 10%, 20%, 30% dan nggak menutup kemungkinan kenaikan properti sampai dengan 50%. Tergantung dari area dan juga bagaimana konsep dari properti yang dibeli. Nah, yang pasti saya banyak teman-teman yang mengalami kenaikan harga properti itu jadi untung. Bahkan baru cicil tadi ya 2 tahun harganya udah meningkat, bahkan ketika dijual lagi untung banget gitu ya. Tapi ingat ya, jangan salah pilih. Oke, property people, semoga bermanfaat dari jawaban tadi. Nah, property people yang pengen nyari apartemen, rumah, tanah atau yang lainnya, kalian bisa cek di websitenya rumah123.com. Karena di situ kamu bisa temukan semua jenis properti plus simulasi KPR-nya. Ayo cek sekarang juga di rumah123.com/cari KPR. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana cara menghitung biaya appraisal saat akan menjual rumah?
Nah, berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan? Oke, paling mudah untuk menghitung biaya appraisal yaitu kita harus cari tahu perbandingan dengan rumah yang ada di sekeliling kita dulu nih, sekeliling daerahnya. Tapi ingat ya, harus disamakan apple to apple nih. Jangan bedain satu di gang, satu di jalan boulevard. Itu beda banget harganya ya. Bumi dan langit ya. Misalnya kita ada di jalan row-nya yang row-nya 6 meter, ya kita harus bandingin sama yang jalannya row-nya 6 meter. Dan di area radius mungkin 3 km atau 2 km ya. Karena yang tadi beda jalan aja harganya beda. Beda lokasi harganya beda ya. Nah, yang harus kita hitung adalah harga tanah dan harga bangunan. Dua komponen itu yang kita harus hitung secara detail. Jadi kita bisa hitung per meternya berapa. Misalnya luas tanahnya 72. Lalu bangunannya berapa nih? 2 lantai kah atau 1 lantai? Kalau sama-sama 2 lantai, luas bangunannya juga bisa berbeda loh. Karena ada orang yang misalnya standarnya dari developer luas bangunannya 50 meter. Lalu dia upgrade. Dia kembangin ke belakang, lalu dinaikin misalnya jadi 2 lantai. Sehingga luas bangunannya bisa menjadi mungkin antara 75 atau 100 meter. Nah, itu juga harus dihitung detail. Karena biaya bangunannya itu juga berharga. Nah, ketika teman-teman mau appraise atau menilai berapa nih kelayakan harga jual rumahnya, nah harus sama. Ya, bisa dicek juga dengan dilihat juga ke websitenya rumah123.com dengan cari kata kunci. Misalnya lokasi jalan ya, teman-teman bisa search. Oh, ada berapa perbandingan nih yang jual rumah di area tersebut. Nah, kita harus cek detail juga luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Karena itu kan komposisi dua itu. Nah, kemudian Anda juga bisa cek sama agent-agent yang jualan properti di daerah tempat tinggal Anda atau tempat yang dimana Anda mau jual properti supaya bisa lihat nih, oh agent A jualnya berapa sih, agent B jualnya berapa sih dengan harga sekian. Nah, itulah yang harus property people cek untuk hitungannya. Nah, misalnya harga rumah contohnya 500 juta. Nah, kita bagi dua komposisi. Tadi tanahnya misalnya 72, bangunannya 50. Artinya ada dua unsur di dalam itu tersebut kan. Nah, kita bisa cek nih, kurang lebih kalau bangunan dengan kondisi seperti itu, nah teman-teman bisa analisa kira-kira kalau bangun bisa 3 juta atau 4 juta, berarti 3 juta dikali luas bangunan, nah itu jadi harga bangunan. Kemudian untuk tanahnya 72 meter dikali, nah tinggal dikurangin aja tadi 500 juta dipotong harga bangunan, dah dapat tuh. Jadi nggak terlalu beda jauh. Yang membedakan adalah tadi ketika lokasinya di gang atau di jalan yang row-nya 6 sama di row-nya yang 12 meter atau 10 meter. Itu pasti beda. Kemudian ada lagi, walaupun sama-sama di gang tapi yang satu di hook atau di sudut, ya, yang satu di badan. Nah, itu juga bisa beda. Ya, biasanya yang di hook itu yang lebih mahal. Per meternya biasanya cenderung lebih mahal. Mungkin bangunannya nggak beda jauh, tapi tanahnya yang lebih mahal. Nah, itu yang merupakan cara untuk mengappraise atau mengukur nilai dari sebelum menjual rumah. Tapi balik lagi ya, supply dan demand itu pengaruh juga. Ada beberapa area yang mungkin harganya lebih tinggi, tapi di dalam rumah tersebut dibikin interiornya bagus, nyaman, sehingga itu juga menjadi kenaikan harga untuk appraise rumah. Dan silakan balik lagi, kalau untuk mengappraise-nya itu merupakan panduannya untuk ngitung nih berapa kira-kira harga jual yang layak. Nah, berapa biaya maksimalnya yang harus dikeluarkan? Ya tadi tinggal searching aja, luangin waktunya, investasi waktu untuk tadi perbandingan dan lain-lain, itulah biaya yang dikeluarkan. Oke, property people, buat property people sekali lagi terima kasih udah menyimak episode ini. Buat yang mau bertanya, tulis aja langsung di kolom komentar di video ini atau Instagramnya rumah123.com. Jangan lupa sertakan nama akun IG kalian dan juga mention akun Instagram gue juga ya, @rubyherman. Dapetin juga info lengkap tentang properti dengan subscribe channelnya YouTube Rumah123. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang terdekat yang masih suka bingung soal properti ya. Mulai dari nyari sampai dapetin KPR yang cocok sesuai kebutuhan, Rumah123 selalu ada buat kamu.
Gue Ruby Herman, sampai jumpa di next program Kata Ruby. Bye-bye. Kalau di satu tempat ada semua yang dicari, ngapain mesti kemana-mana lagi? Di Rumah 123, kamu bisa menemukan beragam pilihan properti dengan mudah. Nggak cuman itu, Rumah 123 adalah satu tempat buat semua urusan KPR. Semuanya ada, mulai dari ngecek kemampuan nyicil sampai ngajuin KPR dengan beragam pilihan bank dengan mudah. Klik langsung rumah123.com atau download aplikasinya sekarang.